warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Siang ini kami dari Transparansi Internasional Indonesia beserta teman-teman jaringan lapor COVID ya ingin mendiskusikan terkait soal mengawal distribusi bantuan sosial. Jadi kami sedikit hantarkan sedikit gitu ya. Lapor COVID nanti Mbak Irma akan sampaikan secara detail dan kami dari lapor COVID juga menerima aduan gitu ya, keluhan, kami membahasakannya keluhan warga untuk distribusi bantuan sosial. Nah, bagaimana temuan-temuannya nanti teman-teman bisa menyimak gitu ya, meskipun ini sudah diskusi beberapa kali, tapi tentu akan ada update-nya dari diskusi-diskusi yang sebelumnya. Diskusi yang sebelumnya itu kami gelar antara TI, lapor COVID, dan teman-teman yang lain pada bulan September 2020, akhir September tepatnya. Dan ini kita di penghujung bulan Desember juga melakukan hal yang sama. Tentu akan ada update-update terbaru terkait soal aduan distribusi bantuan sosial. Nah, sebagai awalan, saya minta Mbak Irma gitu ya untuk membantu saya untuk membuka dan mengantarkan lapor COVID dan seterusnya. Silakan Mbak Irma. Terima kasih Mas Agus Sarwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam Nusantara lainnya, serta yang terpenting salam sehat buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang pada siang hari ini meluangkan waktu untuk hadir di acara diskusi yang kami selenggarakan. Jadi lapor COVID, saya cerita sedikit aja membuka bagi yang belum kenal. Lapor COVID ini baru berdiri sejak segera setelah diumumkannya secara resmi pasien 01, 02, 03 oleh pemerintah. Jadi bulan Maret ya. Lalu kami beberapa orang gitu membentuk lapor COVID karena kami merasa bahwa ada banyak sekali informasi yang saat itu kita tahu, kita terima, dan kebetulan kita verifikasi ya informasi dari rekan, dari sahabat tentang fenomena baru pada saat itu. Orang-orang banyak yang sakit mengalami gejala apa ini, kok ada sesak dan lain sebagainya, masuk ke rumah sakit lalu nggak berapa lama meninggal dan lain sebagainya. Tetapi data-datanya itu belum ada, belum bisa diakses secara terbuka, mungkin belum jadi atau belum dibangun. Nah, sebenarnya kami berangkat dari situ. Kami mendokumentasikan dan kami mengumpulkan data dari warga. Jadi jika ada warga mengadu atau warga berbagi gitu ya, melaporkan kepada kami melalui chatbot, kemudian kami mencoba bersama-sama untuk secara triangulasi untuk memverifikasi laporan-laporan tersebut. Tadinya awalnya hanya terkait soal kesehatan masyarakatnya, sisi kesehatan masyarakatnya. Jadi mengidentifikasi gejala, kemudian mengidentifikasi penyakit penyerta dan lain sebagainya. Dan yang terpenting mengidentifikasi kematian sebenarnya yang tidak terdeteksi atau belum terdeteksi oleh pemerintah. Tetapi semakin ke sini sepertinya problem penanganan pandemi COVID-19 itu semakin kompleks ya. Dan pemerintah memutuskan untuk membagikan bantuan sosial ketika mengumumkan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah wilayah, dan itu dijadikan sebuah regulasi, salah satu cara merespon pandemi COVID-19 yang ternyata dampaknya cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat. Nah, lalu kami menyesuaikan diri untuk menambahkan menu tentang pelaporan bantuan sosial. Nah, di sini kami semakin kuat karena kami kemudian bekerja sama juga dengan banyak rekan-rekan ya. Jadi si lapor COVID ini sebenarnya juga kumpulan individu-individu dan juga beberapa lembaga yang bergabung bersama-sama. Jadi ini koalisi warga ceritanya. Dan
khusus untuk laporan bansos ini sebenarnya kami juga kerjasama dengan banyak pihak ya, antara lain difasilitasi oleh teman-teman dari Transparansi Internasional Indonesia, berjejaring dengan SPAK Indonesia, berjejaring dengan banyak teman-teman komunitas anti korupsi juga, dan juga kami mencoba untuk berjejaring juga dengan Jaga Go.id dari KPK. Kalau dari pemerintahnya ya, Lapor Go.id kita juga sedang terus-terusan berinteraksi untuk mencoba mengintegrasikan kanal lapor COVID dengan kanal Lapor Go.id dan lain sebagainya. Nah, yang menarik siang ini adalah menjelang tutup tahun, tentu saja kemarin ketika Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ya. Nah, ini secara tidak langsung ternyata dampaknya ke chatbot kami itu lumayan signifikan ya. Pada beberapa hari setelah itu banyak sekali laporan dari warga yang masuk yang mengadukan keluhan seputar penerimaan penyaluran bantuan sosial di level masyarakat. Nah, kami sebenarnya laporan yang masuk di lapor COVID itu biasanya diverifikasi oleh tim dan kemudian kami sampaikan ke pemerintah. Pemerintah ini levelnya pemerintah kabupaten, kota madya, provinsi, dan secara nasional gitu, Kemensos, UMKM, Kemendikbud, dan lain sebagainya, tergantung laporannya apa. Kami biasanya langsung menyampaikan gitu. Tapi akan menarik nanti penjelasan Mbak Amanda Tan bisa menjelaskan secara detail kira-kira laporan apa saja yang masuk ke kanal kami dan bagaimana tanggapan pemerintah sebenarnya menghadapi aduan warga. Ini yang cukup menarik karena kami sebagai lapor COVID itu semangatnya menjadi bisa menjadi fasilitator sekaligus bagian dari warga yang mencoba menggali informasi dari sesama warga dan kemudian menyampaikan bersama-sama kepada pemangku kepentingan. Nah, hanya dari saya itu aja. Semoga yang kami lakukan dengan mendokumentasikan dan menyampaikan laporan ke pemerintah, kemudian nanti kita akan mengetahui bagaimana respon pemerintah terhadap laporan-laporan yang masuk, itu menjadi satu masukan besar. Kami rencananya akan membangun catatan akhir tahun juga terkait bansos dan beberapa kegiatan lapor COVID lainnya yang nanti akan kami sampaikan juga kepada pemerintah. Terima kasih, saya kira itu saja. Saya serahkan kembali ke Mas Agus Sarwono. Ya, terima kasih Mbak Irma atas hantarannya. Baik teman-teman, saya juga ingin melaporkan juga gitu ya, sebenarnya sesi siang ini kami juga mengundang perwakilan dari Kemensos. Namun saya nggak tahu mungkin sudah hadir atau belum gitu ya, atau ada disposisi yang lain gitu ya. Kami sebetulnya mengundang Pak Adi Karyoto. Beliau sebetulnya sudah beberapa kali menghadiri acara Transparansi Internasional dan mungkin juga dengan teman-teman ICW gitu ya. Namun sampai dengan jam 11 siang tadi saya dapat informasi dari Ibu Ria gitu bahwa hari ini ada agenda untuk Rapim. Mudah-mudahan nanti beliau bisa menyusul atau ada perwakilan yang memang mewakili dari Kemensos. Untuk mempersingkat waktu, alurnya nanti adalah Mbak Amanda Tan nanti akan memaparkan temuan-temuan sampai dengan kemarin gitu ya, temuan yang masuk ke kanal lapor COVID, kemudian setelah itu nanti Mbak Dewi Anggraini, Mbak Dewi dari ICW nanti akan menyampaikan risiko korupsi di program jaring pengaman sosial di pandemi COVID-19 dan terakhir nanti Mbak Mbak Hani dari KPK gitu ya, Mbak Hani dari KPK nanti akan menyampaikan pengawasan penggunaan dan penyaluran bantuan sosial. Sebelum ke Mbak Soraya, saya juga ingin menyampaikan bahwa sudah 9 bulan COVID melanda Indonesia, 600-an ribu orang sudah terpapar gitu ya.
dan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun untuk penanganan COVID. Kemudian kalau di breakdown lagi ada 203,9 triliun yang digunakan untuk program jaring pengaman sosial yang tersebar di beberapa program. PKH, sembako, bansos Jabodetabek, non Jabodetabek, prakerja dan seterusnya. Bukan hanya itu, di sektor UMKM juga pemerintah juga mengalokasikan sebesar 123,46 triliun yang tersebar di beberapa program juga. Salah satunya adalah BPUM. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan ke Mbak Amanda Tan untuk menyampaikan temuan-temuannya. Waktunya 20 menit. Tapi sebelum nanti berpindah gitu ya dari Mbak Amanda ke Mbak Dewi, kebetulan ada perwakilan dari jaringan daerah. Nanti saya minta Kak Siti juga bisa menyampaikan temuan-temuan sementaranya gitu ya. Kemudian kalau Bang Ramli atau Bang Jumaidi juga ada temuan-temuan terupdate gitu ya. Saya nanti persilahkan ke teman-teman di daerah. Baik, silakan Mbak Amanda untuk bisa menyampaikan paparannya. Waktunya 20 menit. Terima kasih Mas Agustire, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Izinkan saya untuk share screen untuk memaparkan penemuan kami terkait dengan dana bantuan sosial. Bentar. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Mbak. Baik. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Mbak Irma sebelumnya, bahwa lapor COVID-19 adalah kanal aduan warga yang tidak hanya memfasilitasi laporan warga terkait dengan kesehatan COVID-19, namun kita juga berperan sebagai kanal aduan warga sehingga warga dapat melapor terkait dengan laporan bantuan sosial di kanal WA chatbot kami. Untuk laporan bantuan sosial sendiri kita dibantu oleh Transparansi Internasional, yaitu perwakilannya adalah Mas Agus Sarwono. Jadi warga dapat melapor melalui WA chatbot kami dan juga melalui Telegram. Kita punya menu laporan bantuan sosial. Jadi ketika teman-teman mempunyai keluhan terkait dengan layanan bansos, teman-teman bisa WA ke WA chatbot kami dan pilih menu nomor 4 untuk bisa melaporkan terkait dengan aduan bantuan sosial. Oke, lalu berikutnya adalah alur layanan penanganan laporan warga lapor COVID-19. Jadi semua laporan warga yang masuk ke chatbot kami selalu verifikasi, kami punya tim laporan warga, admin dari tim laporan warga akan melakukan verifikasi terkait dengan laporan yang masuk, lalu kami akan mengidentifikasikan lembaga institusi mana atau lembaga pemerintah mana yang bisa kami teruskan ke laporan mana yang bisa kami teruskan ke lembaga pemerintah mana. Jadi setiap pagi seperti itu kita berkumpul, kita verifikasi laporan dan kita memetakan mana laporan yang bisa kami teruskan ke Mensos atau mana laporan yang bisa kami teruskan ke pihak lembaga lainnya. Lalu ketika laporan sudah diteruskan, kami akan terus berkomunikasi dengan sangat intensif dengan pelapor agar pelapor tahu bahwa laporan yang sudah masuk ke WA chatbot kami sudah menanganinya dan kami sudah meneruskannya ke pemerintah setempat, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Oke, dari sini sebenarnya kanal aduan laporan bansos sudah mulai beroperasi di bulan September 2020. Terdapat 231 laporan yang masuk, yang terverifikasi ada 180, yang ditolak ada 48. Mengapa kami menolak? Karena laporannya cukup tidak komprehensif, bahkan beberapa pelapor tidak melaporkan isi aduannya, sehingga kami harus menolak. Dari 180 yang masuk dan terverifikasi, sudah ada 140 laporan yang sedang dan sudah kami proses. Proses dalam artian kami sudah meneruskan ke Pemda dan juga kementerian terkait. Berikut adalah rincian statistik dari laporan bansos yang masuk.
Dari tanggal 17 November hingga 17 Desember terdapat 140 laporan yang masih kami terus proses ke pemerintah setempat dan juga ke kementerian. Yang menarik dari sini adalah kami mendapatkan laporan terbanyak di tanggal 6 Desember, yaitu 30 laporan bansos yang masuk ke kanal WA chatbot kami. Saya rasa hal ini terjadi karena bertepatan dengan penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh KPK. Maka dari itu warga banyak sekali laporan yang masuk ke dalam WA chatbot kami. Lalu secara provinsi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pelapor terbanyak. Alasan dibalik ini mungkin banyak sekali pendataan yang salah atau penyaluran bansos yang salah di wilayah Jawa Barat. Namun tentunya verifikasi dengan pihak terkait perlu kami lakukan lebih lanjut lagi mengenai dengan mengapa Jawa Barat menjadi provinsi dengan pelapor terbanyak. Lalu ini adalah jenis laporan. Pelapor paling banyak mengeluhkan terkait dengan bantuan sosial tunai yang dikelola oleh berbagai macam lembaga, baik itu dari BLT, baik itu dari Kementerian Desa, dari Kementerian Sosial, dan juga dari BPJS Kemenaker. Laporan kedua terbanyak adalah yang berkaitan dengan bantuan produktif untuk usaha mikro, sekitar 24% yang masuk ke dalam kanal WA chatbot kami. Sembako ada 16%, bantuan sosial jenis lainnya 21%, dan bantuan listrik 1%. Nah, karena bantuan sosial tunai paling banyak, kita pun juga memetakan mana apa saja bantuan sosial tunai yang paling dikeluhkan. Pertama adalah bantuan sosial BPJS, ketenaga kerjaan, sekitar 12 laporan yang masuk ke kanal WA chatbot kami. Ada juga dana desa, sekitar 9 laporan, BST Kemensos 8 laporan, dan lainnya 24 laporan. Lainnya ini adalah laporan yang sebenarnya tidak, di mana pelapor tidak secara spesifik menyebutkan bantuan sosial apa yang belum didapatkan. Dan ketika kita ngobrol dengan pelapor melalui WA, dan kami menanyakan bantuan sosial tunai apa yang belum didapatkan, pelapor cenderung melaporkan bahwa semua jenis bantuan sosial tunai belum didapatkan. Maka dari itu ada kemungkinan besar bahwa bantuan sosial Kemensos adalah salah satu di antara 24 ini juga. Lalu jenis aduan apa yang paling banyak dilaporkan? Paling banyak warga melaporkan soal penyaluran. Penyaluran itu adalah terjadi ketika permasalahan penyaluran terjadi ketika warga tidak mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan waktu yang dijanjikan atau termin yang dijanjikan oleh pihak penyalur, yaitu kasus ini adalah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Permasalahan penyaluran juga terjadi ketika warga tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali karena adanya permasalahan pendataan di pemerintah pusat ataupun daerah. Masalah kedua adalah pendataan. Warga tidak tercatat oleh pihak RT RW sebagai penerima bantuan sosial, padahal mereka terdampak besar dari segi ekonomi. Sehingga seringkali ketika ada permasalahan pendataan, warga yang mendapatkan bansos adalah warga yang sebenarnya mampu. Dan ini seringkali terjadi dan ini seringkali kami temukan di laporan warga kami. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh laporan yang masuk. Masalah lainnya adalah praktik pungli di lapangan dan juga pihak berwenang yang cenderung memberikan bantuan sosial kepada kerabat terdekatnya. Atau kami bisa bilang ini adalah adanya indikasi korupsi seperti itu, atau indikasi nepotisme. Berikut ada laporan yang masuk. Yang pertama, tanggal 7 Desember, kami menemukan bahwa ada warga yang melapor bahwa ketika mereka ingin mendapatkan bansos dari pihak RT, pihak pelapor harus memberikan sejumlah uang, dan apabila tidak akan dipersulit. Ini adalah salah satu contoh praktik pungli di lapangan yang kami dapatkan dari warga yang melapor ke kami, dan juga adanya indikasi nepotisme dari beberapa pihak penyalur, seperti yang kami dapatkan dari pelapor di Lahat, yang mengatakan bahwa jika ingin menyampaikan bantuan COVID, tidak mendapatkan, tapi hanya kerabat atau perangkat desa saja yang mendapatkan. Dan ini seringkali terjadi di desa-desa lainnya.
Masalah penting lainnya adalah banyak sekali warga tidak tahu mengenai bantuan sosial yang mereka dapatkan. Contohnya adalah kami mendapatkan laporan bahwa pelapor tidak tahu bagaimana mendapatkan bantuan sosial. Mereka tidak mendapatkan informasi apa saja bantuan sosial yang ada dan bagaimana cara mendaftarkannya. Dan ini tidak hanya terjadi ketika mereka melapor ke kami. Ketika kami memfollow up laporan tersebut kepada pelapor, kami pun bertanya, Pak, apa bantuan sosial yang belum Bapak dapatkan? Dan pihak mereka pun tidak bisa menjelaskan secara detail apa yang mereka inginkan, atau bantuan sosial apa yang mereka inginkan ketika mereka sebenarnya memang membutuhkan dan terdampak secara ekonomi. Maka dari itu, permasalahan besar yang harus kami angkat adalah tidak adanya informasi yang jelas dari pemerintah mengenai bansos apa sih yang warga bisa dapatkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Lalu balik lagi kepada presentasi jenis laporan, seperti yang saya sudah kemukakan tadi, bantuan sosial tunai sebagai jumlah laporan terbanyak disusul dengan BPUM. Dan berikutnya saya akan memberikan beberapa contoh laporan. Sebelumnya semua jenis laporan ini permasalahannya bertumpu pada penyaluran dan juga pendataan. Oke, dari BST sebagai laporan terbanyak, bantuan sosial tenaga kerjaan menjadi salah satu laporan terbanyak, yaitu sekitar 12 laporan dari 53 laporan BST. Dan apa sih permasalahannya yang warga mendapatkan? Warga mengeluhkan bahwa mereka secara rutin sudah melakukan iuran terhadap BPJS Ketenagakerjaan, tapi sampai sekarang belum mendapatkan. Dan tidak ada transparansi terkait dengan siapa sih yang sudah mendapatkan dan siapa yang belum mendapatkan. Dan karena itu mereka merasa tidak adil, karena yang harusnya sudah dicairkan belum dicairkan. Dan juga hal lain berikutnya adalah banyak warga yang ada beberapa karyawan yang sudah mendapatkan pada termin 1, namun termin 2 belum dicairkan juga. Padahal teman-teman kantornya mendapatkan gitu. Jadi adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Lalu bantuan sosial dari Kemensos pun juga menjadi masalah, dan ini menjadi salah satu laporan terbanyak terkait dengan BST. Permasalahannya mirip dengan bantuan sosial BPJS, di mana warga yang sudah terdaftar belum mendapatkan bantuan langsung tunai tahap kedua. Dan juga warga yang sangat terdampak secara ekonomi tidak mendapatkan sama sekali jenis bantuan sosial tunai tersebut, dan mereka meminta transparansi data dari pemerintah terkait dengan berapa alokasi dana yang sudah dialokasikan dan berapa yang belum dialokasikan, sehingga mereka mengetahui bahwa jika masih ada yang belum dialokasikan, mereka bisa menjadi bagian dari kelompok warga yang bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut. Berikutnya, banyak sekali bantuan sosial yang tidak sesuai atau salah sasaran. Jadi, semisal tanggal 8 Desember, ada pelapor mengatakan bahwa keluarga saya tidak pernah mendapatkan, padahal tetangga kami yang lain mendapatkan. Hal ini membuat kami merasa bahwa penyaluran tidak adil, karena yang seharusnya mendapatkan tidak mendapatkan, dan yang mendapatkan adalah warga yang lebih makmur, seperti itu. Dan juga pada tanggal 8 Desember kami menemukan banyak sekali laporan warga yang melapor bahwa BST Kemensos salah sasaran. Jadi kebanyakan yang mendapatkan adalah perangkat desa yang bisa dibilang lebih mampu dibandingkan dengan warga-warga lain yang terdampak secara signifikan dalam segi ekonomi. Saya rasa dari sini kami bisa menyimpulkan bahwa pihak RT RW tidak melakukan pengecekan faktual di lapangan. Mereka tidak mengecek mengenai kondisi sosial ekonomi warga, dan juga mungkin tidak mengecek kondisi rumah dan lain sebagainya. Maka dari itu, pendataan yang carut-marut ini membuat banyak sekali bantuan sosial tunai yang tidak tepat sasaran. Laporan kedua terbanyak lainnya, yang kedua adalah laporan bantuan produktif untuk usaha mikro atau BPUM.
ada 34 laporan warga terkait dengan BPUM, dan mereka semua hampir mengeluhkan terkait dengan pendataan dan juga penyaluran. Mirip narasinya dengan BPJS dan juga BST dari Kemensos. Lebih mirisnya adalah mereka tuh sudah melaporkan gitu, mereka sudah mendaftar online, tapi mereka tidak mendapatkan sama sekali. Ada juga yang salah sasaran, padahal mereka sudah mendapatkan SMS bahwa dana bisa dicairkan di bank penyalur, yaitu Bank BRI, Mandiri, dan BNI, tapi saat ke bank dananya tidak bisa dicairkan, seperti itu. Laporan berikutnya juga sama, sudah mengisi data, sudah daftar, namun sampai sekarang belum ada kabar atau info mengenai kapan bantuan tersebut akan disalurkan. Itu untuk BPUM, laporan BPUM. Lalu apa yang kami lakukan dari lapor COVID-19 dan juga transparansi internasional? Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, tiap pagi kami berkumpul, kami mengidentifikasi laporan mana yang bisa kami verifikasi, dan juga kami mengidentifikasikan terkait dengan lembaga mana yang bisa kami adukan aduan ini. Kami sudah menghubungi Kementerian Sosial via WA dan email, tapi tidak ada jawaban, bahkan cenderung WA-nya tidak aktif, hanya centang satu gitu. Lalu kami WA nih bansos. Lalu kami juga berusaha untuk mencari cara lain. Kami menghubungi Dinas Sosial pemerintah daerah. Dinas Sosial pun juga tidak menanggapinya dengan serius. Bahkan ketika saya telepon gitu ya, staf di Dinas Sosial mengatakan bahwa orang yang mengurusi itu sudah pulang atau sudah tidak bekerja lagi. Lalu juga untuk BPJS Ketenagakerjaan, kami juga tidak hanya ke Kemenaker, kami juga menghubungi ke Pemda Dinas Ketenagakerjaan. Mereka kembali melempar tanggung jawab ke Kemenaker, kami menghubungi Kemenaker, namun tidak ada jawaban sama sekali. Sama seperti Kemensos, di mana WA-nya tidak aktif, seperti itu. Ada juga laporan yang kami teruskan ke Pemda Kota Tasikmalaya. Ketika kami mengadu, Kota Tasikmalaya meminta kami untuk meneruskan laporan ke lapor.go.id. Mungkin sebelum saya ke slide berikutnya, Mas Firdaus dan Mas Miko selaku tim laporan warga lapor COVID-19 bisa juga sharing terkait dengan respon pemerintah. Boleh di open mic, Mas? Ya, halo Mbak Amanda. Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman, Mbak Amanda. Aku mungkin cerita sedikit ya, bahwa ada salah satu respon yang sebenarnya cukup menarik ya, datang dari Kabupaten Sukabumi, ya, di mana ada warga yang melaporkan bahwa dirinya dan keluarganya itu tidak pernah mendapat bantuan sosial. Dalam hal ini BLT ya, bantuan langsung tunai, dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, lalu kami mencoba menghubungi pihak terkait, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang pada saat itu kami menghubungi Ibu Anita dari Dinas Sosial. Lalu ternyata kami dilempar gitu ke Satgas COVID-19, Satgas COVID-19 di Sukabumi. Lalu kami ternyata dilempar lagi ke Dinas Sosial. Akhirnya setelah kami coba follow up beberapa kali begitu, baru kami bisa mendapatkan konfirmasi bahwa pada akhirnya keluarga tersebut ya, keluarga dari Sukabumi sudah mendapat bantuan langsung tunai sebesar 600.000 itu tadi. Nah, selain itu juga ada saya sebutkan contoh dari Kota Tangerang ya, di mana ada warga yang melaporkan ke kami bahwa budenya ya, jadi kebetulan budenya tidak memiliki smartphone, jadi tidak bisa melaporkan langsung. Itu sama kasusnya tidak pernah mendapatkan bantuan langsung tunai sama sekali selama pandemi. Lalu laporan ini kami teruskan ke pelayanan pengaduan Kota Tangerang via WhatsApp ya, WhatsApp chat ya, mereka punya kanal gitu. Dan beruntung memang Kota Tangerang punya kanal aduan ya, bahkan memiliki aplikasi khusus yang bisa diunduh oleh siapapun atau mungkin diunduh oleh warga Tangerang. Memang betul saya kira harapan kami ya, pemerintah daerah itu memiliki kanal aduan dan tentu saja memiliki sumber daya untuk mengelola kanal aduan tersebut, dan masyarakat bisa lebih proaktif untuk mengawal hak-haknya. Mungkin nggak perlu harus menggunakan aplikasi khusus gitu ya, kayak Kota Tangerang, tapi pada prinsipnya
kami mendorong masyarakat dan tentu saja pemerintah daerah untuk memiliki kanal-kanal aduan ya, yang bersifat transparan, responsif, dan juga inklusif. Mungkin itu aja sih Mbak Amanda. Oke, menyambung rekomendasi dari Mas Firdaus, kita juga akan, saya sebelum memberikan rekomendasi, saya juga akan merangkum permasalahan besar dari bansos ini adalah pertama, pelapor tidak tahu mengenai informasi bansos ini. Mereka tidak tahu apa jenis bantuan sosial yang ada, bagaimana mendapatkannya, dan juga mekanisme mekanisme mendapatkan bantuan sosial tersebut. Masalah kedua ada permasalahan data, di mana pelapor sudah tercatat sebagai penerima namun belum mendapatkan. Dan ketika mereka tidak mendapatkan, mereka tidak tahu bagaimana kemana mereka harus mengadu. Ketika mereka mengadu ke pihak RT RW pun tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Dan juga pemerintah tidak transparan dalam alokasi dan pendistribusian bantuan sosial. Padahal ada beberapa pemerintah seperti Kota Semarang dan juga Banyuwangi yang secara jelas setiap minggunya memberikan laporan keuangan bahwa sekian dana sudah digelontorkan, sekian dana yang lain belum digelontorkan. Jadi pelapor pun tahu gitu bahwa ada dana yang belum digelontorkan dan mereka tahu bahwa mereka punya kesempatan untuk mendapatkan dana tersebut. Lalu rekomendasi kami adalah pertama, karena banyak warga yang tidak tahu apa saja jenis bantuan sosialnya, pemerintah harus memastikan informasi tentang bansos itu dipahami oleh masyarakat. Apa saja bantuan sosial yang ada, bagaimana cara mendapatkannya, siapa saja yang berhak, atau syarat-syaratnya, dan pengalokasiannya bagaimana, serta mekanisme mendapatkannya bagaimana juga. Banyak laporan yang kami teruskan ke pemerintah, lalu pemerintah cenderung untuk melempar kami ke lapor.go.id. Kami tahu bahwa lapor.go.id adalah salah satu kanal pelaporan besar di Indonesia, tapi belum banyak warga yang tahu mengenai lapor.go.id. Maka dari itu kami merekomendasikan agar penyelenggara program Bansos menyediakan kanal aduan khusus untuk Bansos yang dapat diakses langsung oleh pelapor. Dan ketika sistem tersebut dibentuk, kami pun juga berharap agar Dinas Sosial bisa secara responsif menindaklanjuti laporan tersebut, sehingga warga tidak harus menunggu kapan mereka akan mendapatkan bansos atau menunggu apakah mereka berhak mendapatkan bansos tersebut. Berikutnya masalah data. Kami rasa perlu adanya perbaikan data dari pemerintah sehingga ini bisa meminimalisasi exclusion dan juga inclusion error. Karena banyak sekali warga yang berhak mendapatkan tapi tidak mendapatkan dan kebalikannya seperti itu. Jadi integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan lebih lanjut lagi. Kami juga merekomendasikan bahwa pemerintah perlu monitor penggunaan bantuan sosial karena ada penemuan di mana bantuan BPUM itu digunakan untuk kebutuhan lainnya, bukan untuk kebutuhan usaha. Jadi pemerintah pun perlu mendamping pelapor untuk bisa memaksimalisasikan bantuan sosial yang didapatkannya. Rekomendasi kita keempat yang juga disusun oleh Transparansi Internasional adalah kami berharap agar bantuan yang diberikan hanyalah bantuan tunai dan itu disalurkan oleh bank dan disalurkan oleh satu lembaga penyelenggara, baik itu Kemensos atau Kemenq seperti itu. Untuk warga pun kami juga meminta warga untuk proaktif mengawasi sebuah indikasi atau kejadian penyelewengan bansos ke lapor COVID-19 atau jaga bansos KPK dan lain sebagainya. Dan juga terus secara aktif menyampaikan keluhan atau laporan apabila mereka berhak mendapatkan tapi tidak mendapatkannya, sehingga laporan tersebut bisa kami teruskan ke pemerintah terkait, dan juga secara proaktif mencari dan meminta informasi terkait dengan bansos. Untuk mencari informasi ini agak sedikit sulit karena sebagai orang awam pun ketika kita Google bantuan sosial itu sangatlah banyak dan juga sangatlah membingungkan mana yang sebenarnya kami berhak mendapatkannya. Maka dari itu pemerintah kami anjurkan untuk membuat sistem bot di mana warga bisa dengan mudah mengakses informasi terkait dengan bansos. Jadi ketika warga tahu apa bansos yang bisa didapatkannya, resiko penyelewengan itu pun juga semakin sedikit terjadi. Seperti itu. Jadi mungkin pesan saya terakhir ketika warga atau teman-teman sekalian
melihat indikasi penyelewengan atau permasalahan dengan bansos, teman-teman bisa chat bot kami di nomor sekian dan juga ke Telegram lapor COVID-19. Seperti itu penemuan dari lapor COVID-19. Saya balikan kembali ke Mas Agus Sarwono. Makasih. Ya, makasih Mbak Amanda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari teman-teman Kemensos. Saya melihat ada Pak Dian Setiawan. Terima kasih Pak Dian atas kehadirannya. Dan juga ada teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Ya, halo Mbak. Halo Mbak. Halo. Ya, sudah ya. Oke, mungkin tadi koneksinya terputus. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin Pak Dian dan teman-teman Kemensos, setelah Mbak Amanda, saya minta Mbak Dewi untuk bisa menyampaikan materinya soal risiko korupsi di jaring pengaman sosial. Mbak Dewi sudah siap, Mbak Dewi? Siap, aman, Mas. Ya, saya share screen ya Mbak Dewi ya. Iya. Baik, silakan Mbak Dewi, waktunya 20 menit dari sekarang ya. Ya, ini saya kayak lagi mau presentasi visi misi ya Mas. Ya, selamat siang teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan juga masyarakat publik begitu, karena ini webinarnya juga live di YouTube begitu ya. Perkenalkan, sebelumnya saya Dewi Anggraini dari ICW, lebih tepatnya adalah Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW. Mungkin sedikit pengantar, ICW juga melakukan pemantauan sebenarnya dan hasilnya sebenarnya hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Mbak Amanda tadi ya. Nah, kali ini di sesi ini saya akan lebih menjelaskan mengenai potensi korupsinya. Potensi korupsi dalam PBJ di masa COVID-19. Ya, ini terkait PBJ-nya. Jadi Presiden begitu ya sudah menetapkan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional ini per 14 April. Nah, hal ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan begitu ya. Jadi ada Perpres 16 yang keluar tahun 2018 di pasal 59-nya yang mengatur pengadaan barang dan jasa atau disingkat PBJ biasanya bisa dilaksanakan dalam keadaan darurat seperti bencana non alam yang sedang kita alami sekarang. Kemudian diperkuat juga ini oleh surat keputusan nomor 9A tahun 2000. Ini surat keputusan Kepala BNPB nomor 9A tahun 2020 tentang penetapan status keadaan darurat. Sehingga secara administrasi syarat untuk melakukan pengadaan darurat ini sudah terpenuhi. Kemudian yang terakhir adalah pengadaan keadaan darurat ini bisa dilaksanakan dengan dua cara begitu ya, dengan swakelola ataupun penyedia atau rekanan begitu, atau melalui lelang. Boleh next, Mas Tile? Nah, ini sedikit hasil pemantauan kami terkait PBJ begitu ya. Jadi kali ini tidak hanya membicarakan mengenai bansos, tapi juga di sisi kesehatan begitu, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Kemenkes sejauh pemantauan kami. Jadi ada nama-nama paket begitu ya. Sedikit bagusnya adalah Kemenkes ini mengumumkan perencanaan pengadaan. Nah, nanti bisa kita bandingkan begitu ya yang dilakukan oleh Kemensos sejauh pemantauan kami juga. Perencanaan yang dilakukan oleh Kemenkes ini ada beberapa catatan. Jadi seperti pengadaan ini nama paketnya terlalu umum. Jadi kami menemukan ada 430 paket yang mana informasinya hanya misalnya terkait volume pekerjaan hanya satu paket. Satu paket apa ini, pekerjaan apa begitu. Kemudian uraian pekerjaannya juga hanya tertulis sesuai KAK. Atau terkait spesifikasi juga hanya ditulis sesuai brosur Alkes begitu. Dan juga tidak dicantumkannya lokasi-lokasi pekerjaan, misalnya terkait konstruksi. Kemudian perlu kami disclaimer juga bahwa pemantauan ini
terkait perencanaan pengadaan oleh Kemenkes bisa diakses di sirup LKPP begitu ya, karena kami juga mendapatkan data ini bersumber dari sirup LKPP. Kemudian dengan paket pengadaan yang dipilih, penyediaannya dimulai dari Maret sampai Juli 2020 sebagai patokan pemberlakuan kebijakan refocusing anggaran ya. Jadi per Maret. Nah, pengumpulan data ini juga diambil pada tanggal 19 Juli sampai 20 Juli. Pukul 21 ke 21, jadi 24 jam. Nah, kata kunci yang kami gunakan ada beberapa, jadi ada misalnya COVID, PCR, swab, rapid test, termogan, APD, alat pelindung diri, sanitizer, dan reagen. Nah, disclaimer ini dan kata kunci ini yang kami gunakan, sehingga kalau misalnya ada teman-teman begitu ya mencari di sirup LKPP, kemudian tidak menggunakan kata kunci yang kami gunakan, ataupun pengumpulan datanya di luar tanggal 19 Juli sampai 20 Juli, bisa saja dimungkinkan ditemukan paket-paket lain begitu ya. Nah, dari paket-paket yang dipublikasikan oleh Kemenkes perencanaannya begitu, ada 175 paket yang menggunakan APBN. Nah, di sini saya hanya memaparkan memang yang mengenai APBN, meskipun ada banyak, jadi ada BLU dan lain sebagainya begitu ya. Nah, di sini bisa dilihat yang terbanyak adalah pengadaan langsung, ada 74 paket sebesar 15M begitu ya, hampir 15M 227 juta. Kemudian yang kedua adalah e-purchasing, ada 59 paket dengan anggarannya lebih besar dari pengadaan langsung 422M. Boleh selanjutnya, Mas? Nah, ini pengadaan terkait pengadaan langsung begitu ya, yang tadi terbanyak adalah pengadaan langsung, tetapi pengadaan langsung ini kan mempunyai aturan-aturan tertentu, seperti salah satunya adalah tidak boleh melebihi 200 juta. Tapi yang kami temukan di sini, jadi ada 11 pengadaan menggunakan APBN yang ternyata anggarannya lebih dari 200 juta. Misalnya yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, kemudian di Makassar begitu ya. Dan yang terbanyak adalah Denpasar, yang dilakukan oleh Denpasar. Jadi ini ada 7 temuan begitu ya, terkait pengadaan barang dan jasanya. Boleh lanjut, Mas? Nah, bagaimana realisasinya dari perencanaan begitu ya? Ini realisasinya kami dapatkan dari LPSE Kemenkes. Ini realisasinya juga bisa dikatakan tidak sesuai gitu ya dengan perencanaan. Jadi ada perencanaan yang tidak ada di realisasi dan sebaliknya. Di realisasi ada tetapi di perencanaan tidak ada. Jadi ketika disandingkan sebenarnya tidak sesuai ini data-datanya. Nah, misalnya realisasi pengadaan yang di Kemenkes terkait APD, kemudian belanja non operasional penanganan COVID, ini juga tidak jelaskan begitu ya mengenai apa barangnya ini apa. Meskipun yang melakukan misalnya ada di Satker Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran. Begitu. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah sebenarnya pemenang-pemenangnya. Jadi pemenang-pemenang pengadaan di Kemenkes ini, kalau teman-teman cari gitu ya di googling biasa saja, banyak perusahaan-perusahaan ini yang sebenarnya tidak sesuai track record-nya atau selama ini usaha yang dijalankan begitu ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau Kemenkes terkait alat kesehatan begitu, ini ternyata tidak begitu. Next, Mas. Nah, ini informasi tentang rekam jejak pemenang pengadaan begitu ya. Jadi kalau untuk di Kemenkes sendiri tidak ada informasi. Jadi ada temuan pertama adalah tidak ada informasi di kolom pemenang pada halaman LPSE Kemenkes. Tapi tiba-tiba di bagian hasil evaluasinya itu ada perusahaan yang dibintangi. Nah, yang dibintangi ini adalah contohnya adalah PT Sia Sunanda Indonesia yang menjadi pemenang. Kalau dibintangi di LPSE itu artinya pemenang. Nah, yang kami pertanyakan juga sebenarnya penelusuran selanjutnya nih, jika benar perusahaan ini memang pemenangnya, dari hasil penelusuran kami, perusahaan ini tuh lebih banyak mengikuti tender
pembangunan jaringan dan kontraktor. Jadi tidak ada pengalaman sama sekali untuk pengadaan alat kesehatan ataupun alat material kesehatan. Kemudian temuan lainnya adalah pengadaan daya tahan tubuh bagi mahasiswa berupa masker begitu ya dalam rangka penanganan pandemi COVID yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020. Pemenangnya adalah CV Johan Agung yang mana ternyata minim pengalaman juga untuk pengadaan almatkesnya begitu ya. Beberapa tender yang pernah diikuti oleh perusahaan ini tidak terkait kesehatan, tetapi seperti pengadaan perlengkapan gedung kantor PLRS. Ini juga PLRS juga kami tanyakan maksudnya apa, tapi waktu itu konfirmasi dari Kemenkes ya memang tulisannya hanya seperti ini begitu ya. Kemudian lainnya adalah pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP. Next, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana pengadaan bansos di Kemensos? Kalau tadi kita sudah berbicara pengadaan di Kemenkes begitu ya. Tentu aturannya sama, merujuk kepada Perpres 16 tahun 2018 pasal 59-nya, kemudian surat keputusan Kepala BNPB nomor 9A tahun 2020 penetapan status darurat, kemudian peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Next. Nah, ini yang kami cari begitu ya kemarin setelah adanya OTT kemudian penetapan tersangka Mensos, kami mencari terkait perencanaannya. Jadi mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga kalau ada data begitu ya dari Kemensos terkait perencanaan bansos, baik di metode dengan darurat ataupun yang lainnya begitu ya. Nah, di metode darurat ini kami juga tidak menemukan ada perencanaan bansos oleh Kemensos begitu. Next. Ini pun kami juga tidak menemukan perencanaan terkait pengadaan bansos gitu ya dengan metode penunjukan langsung. Next. Nah, ini kami juga tidak menemukan RUP Rencana Umum Pengadaan Kemensos dalam sirup LKPP. Tapi sebenarnya ini bisa saya update karena kemarin sebenarnya banyak pengadaannya, tetapi tidak ada sama sekali yang terkait bansos. Jadi kalau kita mencari dengan keyword bansos atau bantuan pangan atau sembako, itu tidak ditemukan RUP-nya di LKPP ini ya, di sirup LKPP yang dilakukan oleh Kemensos. Jadi kalau kita mencari dengan keyword misalnya bansos atau sembako, ada tapi yang melaksanakan itu dinas sosial. Jadi tidak ada sama sekali yang dilaksanakan oleh Kemensos begitu. Next. Nah, kemudian kalau tidak ada di perencanaan, bagaimana realisasinya? Nah, kami mencari realisasinya begitu ya di LPSE Kementerian Keuangan Kemenkeu karena LPSE Kemensos gabung dengan LPSE Kemenkeu. Nah, kami mencari realisasinya ini juga tidak ada. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan sejalan ya, tidak ada perencanaan dan tidak ada realisasinya. Tapi tentu saja itu aneh karena ini pandemi sudah berjalan 9 bulan, sudah mau setahun, tetapi bahkan tidak ada perencanaan padahal bansos disalurkan secara teratur begitu. Oke, next Mas. Nah, sebenarnya ini ada satu tadi yang paling atas, kalau saya boleh mencuplik gitu ya, ada salah satu informasi pemenang pengadaan makanan siap saji oleh Kemensos. Saya tidak tahu ini apakah siap saji ini termasuk bansos atau tidak begitu ya. Jadi ini anggarannya besar, ada 12M atau 12T ya ini ya. Nah, kemudian kalau itu menggunakan dana APBN 2020, yang mau saya garis bawahi adalah hasil evaluasinya. Jadi di peserta yang mengikuti tender ini banyak. Nah, di hasil evaluasinya ini yang dibintangi ada PT Citra Tiga Permata. Nah, PT Citra Tiga Permata ini ternyata minim pengalaman juga yang sejenis begitu ya. Jadi
perlu dipertanyakan juga nih bagaimana dasar pemenangan PT Citra 3 Permata ini. Next. Nah, ini situasi saat ini pada tanggal 5 kemarin terjadi OTT oleh KPK begitu ya dan penetapan tersangka. Nah, informasi pengadaan dan pemenang pengadaan ini minim informasi yang metodenya juga ternyata dilakukan dengan penunjukan langsung. Jadi celah korupsi ini sebenarnya tidak hanya di pengadaan tapi dari awal begitu ya. Jadi dari perencanaan, kemudian realisasi pengadaan, dan yang terakhir adalah distribusi bansosnya. Nah, laporan masyarakat juga banyak begitu yang masuk ke kami terkait misalnya sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Amanda tadi terkait data tidak mutakhir begitu ya terkait DTKS atau non DTKS, kemudian adanya politisasi oleh kepala daerah, jadi bansos dipolitisasi karena kemarin mendekati 9 Desember begitu ya. Kemudian ada pemotongan juga atau pengurangan bansos dan juga terjadi pungutan liar. Next. Nah, ini yang perlu kita bicarakan lebih lanjut begitu ya terkait masalah dalam pengadaan barang dan jasa. Masalahnya sebenarnya umum karena tidak hanya kita alami selama masa pandemi, tetapi juga di masa-masa biasa begitu ya yang bisa dikatakan normal terkait misalnya identifikasi kebutuhan. Jadi pengadaan ini tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kebutuhannya apa, yang diadakan itu apa begitu ya. Kemudian yang kedua adalah banyak terjadi jual beli penunjukan penyedia atau SPK dari PPK. Kalau kita baca kasusnya Kemensos ini dihargai 100 juta begitu ya untuk mendapatkan SPK ini dari PPK Kemensos. Kemudian sebenarnya penunjukan penyedia ini yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ada ketentuannya yaitu harus berpengalaman di pengadaan sejenis dan juga penunjukan penyedia ini yang kami sering dengar juga temukan juga begitu ya didasarkan oleh suap dan konflik kepentingan. Kemudian yang selanjutnya adalah potensi penyedia yang ditunjuk oleh pejabat pembuat komitmen hanya mempunyai modal kemudian melakukan subkon pekerjaan utama ini kepada pihak lain. Jadi sebenarnya aturan di LKPP pekerjaan ini boleh disubkon gitu ya. Jadi ada pemenang, perusahaan pemenang, kemudian perusahaan pemenang ini memberikan pekerjaan lanjutan atau pekerjaan lain gitu kepada perusahaan yang lain. Memang itu diperbolehkan, tetapi ada aturannya yaitu bukan pekerjaan utamanya. Jadi misalnya terkait bansos, pengadaan makanan begitu ya, atau pengadaan bansos yang terdiri dari misalnya makanan, kemudian goodie bag yang sekarang sedang banyak dibicarakan, lalu untuk distribusi atau transportasinya begitu. Nah, perusahaan pemenang ini yang harus menyediakan bahan pokoknya begitu, misalnya pengadaan sembako ya bahan sembakonya, jadi bukan pengadaan sembako ini yang diberikan kepada perusahaan lain, itu yang menyalahi aturan seperti itu. Kalau misalnya dia pengadaan sembako begitu ya, kemudian memberikan untuk pengadaan goodie bag ke perusahaan lain itu masih boleh, yang pasti tidak untuk pekerjaan utamanya. Kemudian yang terakhir adalah pelunasan pembayaran ini dilakukan padahal pekerjaan ini belum selesai. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang belum sampai audit begitu ya. Jadi belum dicek apakah pekerjaan itu, pengadaan itu sudah selesai atau belum, tapi sudah dilunasi pembayarannya oleh pemerintah begitu. Next. Nah, ini terkait penjelasan saya sebelumnya begitu ya. Kalau yang ditangkap juga oleh KPK kemarin, PT Raja Wali Parama Indonesia ini tidak ditemukan. Saya mencari juga di LPSE Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasinya, baik juga melalui mesin pencari Google gitu ya, tidak ada informasi detail. Tetapi kalau kita melihat akte perusahaannya, PT Raja Wali Parama Indonesia ini bahkan baru berdiri 4 Agustus 2020. Yang mana dijelaskan dalam akta memang bergerak di banyak bidang gitu ya, salah satunya memang makanan dan minuman. Kemudian PT Citra 3 Permata ini didirikan 15 Maret 2019, salah satu bidangnya terkait makanan dan minuman juga. Tapi memang aneh ketika
PT Raja Wali Parama Indonesia ini sudah memenangkan pengadaan yang dilakukan oleh Kemensos, padahal baru berdiri 4 Agustus. Jadi ini sangat kelihatan ada konflik kepentingan begitu ya. Jangan-jangan memang perusahaan ini didirikan hanya untuk menjadi pemenang di pengadaan Kemensos begitu. Next. Nah, ini kesimpulan dari pemaparan saya. Terkait pengadaan alat kesehatan dan bantuan sosial ini informasinya belum transparan, jadi tidak hanya perencanaan yang diinformasikan di RUP, LPSE, ataupun website resmi begitu ya. Bahkan terkait bansos ini tidak ada informasinya sama sekali yang mudah diakses publik. Jadi dengan catatan yang mudah diakses publik. Kalau misalnya teman-teman dari Kemensos begitu ya mengatakan kami ada informasinya, tapi bisa nggak diakses oleh publik? Terkait misalnya penunjukan langsung, diperbolehkan, tapi bagaimana caranya publik atau masyarakat itu tahu begitu ya bahwa suatu perusahaan menjadi pemenang pengadaan yang dilakukan oleh Kemensos dengan anggaran yang cukup besar. Bagaimana cara pengawasannya kalau tidak ada informasi lebih lanjut dan yang mudah diakses oleh publik. Kemudian metode pengadaan ini tidak terinformasi dengan jelas juga sehingga tidak mudah dipantau oleh publik. Meski ada peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP, surat edaran juga begitu ya tentang pengadaan darurat, tapi tidak serta-merta mengesampingkan informasi-informasi begitu ya. Jadi transparansi juga terkait perencanaan dan pengadaannya. Nah, lainnya adalah data dan informasi ini tidak valid atau minim sehingga menyebabkan kebingungan atau bahkan masyarakat acuh karena tidak ada informasi begitu. Tapi sayangnya adalah terkait misalnya alat kesehatan, bahkan fatalnya sampai menyebabkan kematian para tenaga medis kemarin karena tidak adanya informasi yang jelas terkait pengadaan yang dilakukan oleh Kemenkes. Kemudian untuk distribusi alat material kesehatan dan bansos ini, informasi penerimanya dan jenis barangnya yang diinformasikan ini harus diinformasikan dengan baik. Jadi sejauh ini tidak terinformasi dengan baik terkait misalnya alat material kesehatan ini bentuknya apa, jumlahnya berapa, didistribusikan kemana, ke siapa, pun dengan bantuan sosial. Jadi bantuan sosialnya berupa apa, program apa, seharusnya terimanya item apa saja, didistribusikan ke siapa, kemana, melalui siapa, ini tidak ada informasi sama sekali begitu ya. Jadi satu kanal itu tidak ada. Nah, terkait anggaran belanja kesehatan dan bantuan sosial ini juga hanya diinformasikan secara gelondongan. Jadi kalau kita lihat di websitenya Kemenkeu, ada informasinya, tapi semuanya secara gelondongan gitu ya. Jadi angka besar begitu, tapi tidak ada informasi-informasi detail. Selain kalau misalnya kita hearing dengan Kemensos begitu atau Kemenkes, baru kita tahu nih anggarannya, oh ini. Tapi kan itu kalau kita hearing begitu ya, yang mana kita mempunyai koneksi lebih lanjut, lebih mudah. Kemudian kalau oleh masyarakat secara luas, lalu bagaimana begitu? Next. Ya, ini beberapa rekomendasi, semoga boleh didengarkan begitu ya oleh pemerintah. Harus dibuat perencanaan untuk pengadaan barang dan jasa dan juga realisasinya yang transparan baik di sirup LKPP maupun LPSE. Kemudian harus ada pelibatan publik dalam pengawasan secara maksimal baik dari perencanaan, dari identifikasi kebutuhan begitu ya hingga realisasi pengadaan. Karena pemantauan kami juga kami melakukan pemantauan dan survei dan hasilnya adalah kebanyakan sembako atau bansos yang disalurkan kepada publik masyarakat begitu ya tidak sesuai kebutuhan yang akhirnya berujung pada dijualnya bansos yang diterima atau sembako yang diterima untuk mendapatkan uang karena mereka lebih butuh uang misalnya untuk bayar pendidikan anak sekolah begitu ya atau untuk membeli lauk pauk atau untuk membayar listrik begitu. Nah, kemudian yang lainnya adalah bisa jadi bansos itu diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan karena orang lain ini juga tidak mendapatkan bansos gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penanganan korupsi terkait pandemi COVID-19 ini harus dijadikan prioritas. Kemudian yang terakhir adalah aparat penegak hukum
menelusuri pihak atau kementerian lain yang berpotensi terlibat atau mempunyai peluang penyelewengan pengadaan publik, karena dugaan kami yang terjadi di Kemensos ini tidak hanya pertama kali, jadi sudah ada kesekian-kesekian kali begitu ya. Bisa dikatakan kalau yang OTT kemarin kurang beruntung aja, makanya bisa OTT KPK kalau misalnya banyak orang bilang begitu. Kemudian bisa saja juga tidak hanya terjadi di Kemenkes, di Kemensos, tapi juga bisa terjadi di Kemenkes atau BNPB atau KLPD yang lain begitu ya, yang langsung menangani untuk penanganan COVID-19. Next. Ya, ini sekian dari saya, dari ICW. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Dile. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Waktunya pas 20 menit. Oke. Baik, selanjutnya teman-teman dari Kemensos atau yang mewakili. Halo Pak Dian. Maaf Pak Agus, saya peserta. Oh, baik kalau gitu. Baik. Jadi tidak ada yang mewakili dari Kemensos, Pak? Masih di mute, Pak, mohon maaf. Itu Pak Adi Karyono, Pak. Iya, Pak Adi berhalangan hadir atau gimana, Pak? Mohon maaf. Wah, nggak ada, Pak. Saya nggak tahu juga. Baik. Saya tadi sudah komunikasi dengan Bu Ria memang, tapi Bu Ria sampaikan bahwa ada kemungkinan beliau sedang rapim. Baik kalau gitu Pak Dian. Ya, baik. Selanjutnya Mbak Heni dari. Baik, terima kasih kesempatannya, ya, sudah jelas suaranya. 20 menit ya Mbak, sudah Mbak. Baik. Kurang dari itu kayaknya Mas. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya kepada Mbak Amanda, Mbak Dewi, Mas Agus, dan juga rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Agus boleh minta tolong share screen? Baik, mungkin untuk sesi dari KPK singkat saja karena sudah cukup banyak tadi dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Amanda dan juga Mbak Dewi. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Heni Kusumaningrum, saya mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi dari tim Jaga. Hari ini akan mencoba untuk mengulas sedikit terkait peran KPK dalam pengawasan penyelenggaraan bansos COVID-19. Selanjutnya. Baik, secara singkatnya, mungkin topik dari hari ini dari kami adalah terkait 3, yakni terkait bansos, terkait potensi korupsi, dan juga terkait Jaga. Mungkin nanti Bapak Ibu sebelumnya pernah atau nggak pernah juga mendengar Jaga, nanti akan kita ulas lebih detail. Selanjutnya, baik, terkait anggaran bansos sendiri, pada bulan Juni, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, menambah anggaran penanganan dampak COVID dari yang awalnya 405 triliun menjadi 695,2 triliun. Penambahan ini juga mengalami perubahan 3 kali dari awalnya ke 405, kemudian ke 677, dan ke 695,2 triliun. Tentunya ini anggaran yang cukup signifikan besarnya, dan oleh karena itu KPK melihat signifikansi dan juga mencoba untuk mengidentifikasi titik rawan terkait penyelenggaraan bantuan sosial. Kemudian selanjutnya, KPK mengidentifikasi 4 poin potensi korupsi pada penanganan COVID-19. Yang pertama adalah terkait pengadaan barang dan jasa, yang tadi sudah juga dijelaskan oleh Mbak Dewi. Pengadaan barang dan jasa ini cukup luas jangkauannya, dari mulai kolusi, kemudian juga konflik kepentingan, kecurangan, markup harga, segala kecurangan terkait pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah terkait sumbangan atau filantropi,
Di sini juga sumbangan bisa terjadi dari pencatatan penerimaan bansos, kemudian penyaluran bansos, kemudian yang ketiga penyelewengan bansos, dan juga koordinasi antar masing-masing pusat, daerah, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah potensi di penganggaran. Tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penganggaran ini cukup berpotensi di beberapa poin. Yang pertama terkait proses realokasi belanja yang tidak sesuai prosedur, kemudian realokasinya jadi nggak realistis dan juga tidak berdasar, mungkin karena terburu-buru. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan kewenangan, dan juga yang keempat yang paling mendasar adalah adanya benturan kepentingan. Yang terakhir adalah terkait penyaluran bansos. Di sini KPK melihat juga terkait pendataan penerima, mengingat data DTKS yang masih perlu ditingkatkan, kami juga melihat adanya potensi di pendataan penerima atau pembaruan pendataan, kemudian klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan juga pengawasan. Selanjutnya, saya akan coba pindah sedikit ke Jaga Bansos ya. Jadi pada bulan Mei, 29 Mei 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya resmi menambahkan fitur Jaga Bansos melalui aplikasi Jaga. Nah, aplikasi Jaga sendiri bisa diunduh oleh masyarakat lewat HP berbasis iOS dan juga Android. Mungkin sembari kita explore Jaga, aku pengen semuanya dulu nih, tunjukin HP-nya ke layar, terus kita download dulu nih aplikasi Jaga. Sambil kita nunggu dan membahas selanjutnya ya. Kebanyakan sih kayaknya beberapa mungkin sudah tahu, tapi kebanyakan juga belum download ya. Jadi aku saranin untuk mungkin bisa buka layar dan juga download aplikasi Jaga. Nanti kalau misalnya sudah download, bisa ditunjukkan hadiahnya nanti doa gitu ya, dan terima kasih aja. Karena selanjutnya aku coba explore terkait Jaga Bansos aja, fokus ke Jaga. Baik. Selanjutnya aku coba flashback sedikit terkait aplikasi Jaga sendiri. Jadi Jaga dirilis di tahun 2016 oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Jaga sendiri di awal mengalami ups and downs juga, kemudian di tahun 2019 dilakukan research dan juga pengembangan ulang dari segi strategi dan juga dari segi konten penyampaian. Hingga akhirnya di 2019 dilakukan soft launching kembali dan juga analisis yang lebih mendalam. Jaga yang sekarang berbenah untuk menjadi lebih user friendly dan juga kontennya lebih kontekstual, sehingga masyarakat umum dapat membaca konten-konten dan juga mengilhami konten-konten dari pemerintah dengan lebih mudah. Dan akhirnya di tahun 2020, KPK juga melihat adanya potensi yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan bantuan sosial, sehingga ditambahkan fitur Jaga Bansos di aplikasi Jaga. Nah, penambahan fitur Jaga Bansos sendiri ini sebenarnya adalah upaya tambahan yang dilakukan KPK dalam melakukan langkah-langkah antisipatif pencegahan korupsi. Oke. KPK akhirnya menambahkan fitur Jaga Bansos di bulan Mei tersebut. Kemudian selanjutnya, bisa next. Oke. Di fitur Jaga Bansos, kalau misalnya Bapak Ibu Mas Mbak sekarang lagi buka, Bapak Ibu bisa melihat beberapa fitur. Masyarakat bisa menggunakan fitur-fitur tersebut untuk melaporkan keluhan terkait bantuan sosial, terkait Jaga Bansos ya. Dan nggak cuma itu, sebenarnya Jaga Bansos juga menyediakan informasi-informasi yang ringkas terkait Bansos. Kita menyediakan panduan-panduan yang sudah kita sarikan sebenarnya dari berbagai informasi terkait bantuan sosial, sehingga masyarakat bisa mendapat dan juga membaca informasi tersebut dengan mudah dan juga dengan lebih ringan. Seperti itu. Selanjutnya,
Ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu nanti sedang mengakses Jaga. Jadi ketika membuka nanti akan muncul tampilan pop-up yang tulisannya langsung memang COVID-19 ini kita masukkan sebagai pop-up, jadi langsung muncul di tampilan pertama. Ada dua opsi. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa klik cari tahu. Ketika diklik nanti akan muncul panduan-panduan yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi panduan-panduan ini isinya adalah sari-sari atau informasi penting. Istilahnya kalau zaman dulu mungkin buku saku ya bilangnya ya. Jadi kayak informasi-informasi yang sudah kita pilah, kita saring, sehingga kira-kira ini adalah informasi yang sebenarnya masyarakat paling butuh gitu. Di situ terdapat informasi terkait bantuan sosial, bermacam-macam bantuan sosial dari PKH, kemudian BPNT, dan juga lain-lainnya juga. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu klik sampaikan keluhan, di sini Bapak Ibu juga bisa menyampaikan kira-kira kendala terkait penyaluran bansos COVID-19 yang Bapak Ibu alami. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan keluhan-keluhannya dengan mencantumkan nama, kemudian NIK, kemudian nomor HP, dan juga keluhannya. Namun tenang saja, untuk untuk nomor HP dan juga NIK itu adalah informasi yang tertutup, sehingga hanya admin KPK dan juga pemerintah daerah yang bisa mengakses. Untuk masyarakat umum atau masyarakat lainnya yang juga mengakses Jaga itu tidak bisa mengakses. Kemudian 5W1H ini Bapak Ibu, masyarakat utamanya disarankan untuk menuliskan keluhan dengan rapi, dengan tertata, kira-kira kronologisnya seperti apa. Karena sebenarnya kita juga nggak jarang sekali menemukan masyarakat yang cuman bikin keluhan, saya nggak dapat bansos. Nah, kayak maksudnya bahkan beberapa masyarakat cuman mengeluhkan saya nggak dapat kayak gitu. Jadi kayak pentingnya menuliskan 5W dan 1H itu adalah untuk mempermudah tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap keluhan yang dibuat. Tidak hanya itu, sebenarnya Dijaga juga menyediakan fasilitas untuk user bisa memilih apakah dia ingin menampilkan statusnya, menampilkan username-nya sebagai pelapor, atau juga menyembunyikan dengan pilihan anonim. Jadi kita juga menjaga kerahasiaan pelapor di sini. Selanjutnya, next. Oke, ketika nanti sudah bikin keluhan atau laporan, Bapak Ibu bisa klik di paling bawah, di sini ada button diskusi ya. Jadi di bawah itu ada home, diskusi, notifikasi, dan login. Di diskusi nanti ketika diklik, Bapak Ibu bisa juga melihat keluhan-keluhan yang dibuat oleh masyarakat lain, atau juga Bapak Ibu juga bisa mengecek status atau progres diskusi yang telah dibuat sebelumnya. Menu diskusi ini juga dibuat sebenarnya untuk Bapak Ibu bisa saling mengomentari atau saling sharing apabila kiranya ada masalah yang serupa dan pernah diceritakan oleh orang yang lain, dengan harapan sebenarnya Bapak Ibu sendiri bisa menemukan jawaban dari masalah yang sama seperti itu. Selanjutnya, nah, siapa sih sebenarnya target Jaga Bansos? Jadi kita define menjadi tiga target ya. Yang pertama adalah masyarakat umum. Masyarakat umum ini terdiri dari seluruh aspek, dari mulai akademisi, kemudian jurnalis, dari masyarakat sipil, ibu rumah tangga, seluruh masyarakat umum tanpa pandang batas ya. Kemudian di sisi kedua adalah dari pemerintah. Di sini target Jaga Bansos adalah pemerintah. Di sini kami membantu pemerintah untuk juga menemukan kira-kira permasalahan-permasalahan yang ada di akar rumput, permasalahan-permasalahan yang ada di tahap pelaksanaan, dan juga kita membantu pemerintah untuk meneruskan pemahaman yang keliru tentang penerimaan atau penyaluran manfaat bansos dengan tadi menyediakan panduan ya. Karenanya KPK menganggap sebenarnya penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang jenis bansos, kemudian kriteria penerima bantuan, bahwa masyarakat ini itu sebenarnya berhak masyarakat
satunya berhak bila mendaftar dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang beneficiaries adalah masyarakat miskin yang tidak mampu, masyarakat miskin atau tidak mampu yang terdaftar di DTKS maupun juga bukan. Selanjutnya, oke, alur kerja jaga bansos. Ini mungkin aku singkat saja. Jadi alur kerja jaga bansos, masyarakat bisa membuat keluhan terkait bansos dijaga dengan mencantumkan tadi ya 5W1H, kemudian akan melalui verifikasi oleh admin KPK dalam waktu 3 hari kerja. Jadi dalam waktu 3 hari kerja, laporan dari Bapak Ibu akan dilihat kira-kira laporan ini kurang informasi apa atau apakah sudah cukup. Jika dirasa masih kurang, Bapak Ibu akan diminta untuk meminta kelengkapan informasi dan diharap untuk memenuhi kelengkapan informasi dalam 7 hari kerja. Kalau misalnya sudah cukup jelas dari laporan pertama, maka laporan akan langsung diteruskan ke pemerintah daerah. Nah, sama halnya dengan tadi paparan dari Mbak Amanda sebenarnya, bahwa kita sebenarnya juga akan meneruskan ke pemerintah daerah dan juga kementerian juga terkait kelanjutannya. Namun sebenarnya KPK ini bersyukur karena kita punya unit koordinasi wilayah, di mana unit koordinasi wilayah itu mensupervisi masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Jadi apabila ada pemerintah daerah yang dirasa kurang responsif atau juga mungkin bisa jadi lupa mengakses atau mungkin tidak sempat mengakses atau bahkan tidak mengakses sama sekali, kami bekerja sama dengan unit kerja koordinasi wilayah untuk menyenggol atau mengingatkan Pemda tersebut. Jadi KPK memonitor tindak lanjut penyelesaian laporan dan keluhan masyarakat tersebut. Selanjutnya, oke, ini statistik jaga bansos dari bulan Mei sampai data ini diambil per 18 Desember 2020. Jadi ada 2.129 keluhan bansos yang masuk, kemudian 580-nya selesai, 142 sedang dalam proses dikerjakan oleh Pemda, sedangkan 450-nya sedang menunggu respon dari Pemda. Untuk sisanya ada 2 kemungkinan, either pelapornya menghapus lapornya sendiri atau pelapor tidak melengkapi laporan atau keluhan yang dibuat, seperti itu. Keluhan ke pemerintah provinsi paling tinggi, 3 paling tinggi adalah ke DKI Jakarta, kemudian ke Provinsi Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Kemudian untuk pemerintah kabupaten atau kota, paling tinggi ke Surabaya di 91, kemudian ke pemerintah Kabupaten Tangerang di 53, dan juga Kabupaten Subang di 40. Baik, ada 7 topik laporan terkait bansos. Di sini kami di awal mengklasifikasikan masalah bansos menjadi 7 jenis masalah, di mana nanti masyarakat yang akan membuat keluhan diminta untuk memilih kira-kira masalahnya tuh apa sih gitu. Ada macam-macam, ada 7, dan topik yang paling banyak dipilih adalah topik saya tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar. Lumayan tinggi ini 924. Kemudian ada bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang atau kualitasnya juga kurang. Kemudian bantuan tidak dibagikan oleh aparat juga lumayan tinggi 210. Bantuan yang diterima kualitasnya jelek ada 19. Kemudian di angka yang sama juga mendapat bantuan lebih dari 1. Ini patut diapresiasi karena mereka jujur ya, bantuannya lebih dari 1 tapi mengaku. Kemudian 96-nya nama di daftar bantuan tidak ada atau dicek di DTKS namanya tidak ada. Kemudian di 12, saya seharusnya tidak menerima bantuan tapi menerima bantuan. Ini juga jujur juga gitu. Jadi KPK sebenarnya menemukan bahwa penyaluran bansos ini di masyarakat itu menimbulkan kegaduhan gitu. Salah satunya di DTKS yang belum diperbaharui oleh Pemda. Nah, oleh karena itu melalui Jaga sebenarnya KPK mendorong untuk perbaikan data di DTKS dan juga di masing-masing Pemda. Kemudian selanjutnya, ya betul, ini sebenarnya sekilas
informasi cerita sukses dan testimoni yang kami temukan di media massa. Sebenarnya ada 2 artikel yang kami temukan, salah satunya. Yang pertama mungkin kalau nggak salah itu waktu itu ibu tersebut cerita bahwa dia tidak menerima bansos, kemudian tidak lama kemudian pemerintah langsung datang dan memberikan. Sama halnya dengan yang kedua di Surabaya, di kota Surabaya, kota yang lumayan tinggi pengaduannya, bahwa laporan langsung juga ditindaklanjuti. Selanjutnya, tidak hanya di artikel media massa, sebenarnya beberapa juga meninggalkan jejak di diskusi Jaga, bahwa mereka merasa terbantu dengan aplikasi Jaga. Ini sih sebenarnya cerita-cerita sukses aja sih seperti biasa. Tidak mungkin sebenarnya banyak juga yang lain, cuman kemarin yang ke-capture juga cuman 1 ya. Jadi demi waktu sajalah. Kemudian selanjutnya mungkin itu saja dari kami. Intinya sih sebenarnya dari KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran masyarakat ya dengan Jaga, agar masyarakat juga sebenarnya ikut terlibat dalam pengawasan anti korupsi dan juga untuk kementerian dan lembaga untuk menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan dan juga segera mengupdate DTKS-nya. Mungkin dari saya itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik teman-teman, 3 narasumber sudah menyampaikan paparannya. Namun sebelum saya membacakan pertanyaan, mungkin sudah ada pertanyaan. Tadi sepertinya ada Bang Amir Mahmud gitu ya. Tapi sebelum ke Bang Amir Mahmud, saya meminta teman dari Deli Serdang, Kak Hapsari. Halo Kak Hapsari. Kak Siti. Halo, selamat sore Bang. Ya, baik. Ya, terima kasih. Kak Siti mungkin bisa share sedikit Kak terkait soal temuan monitoring yang selama ini dilakukan Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kebetulan kan Hapsari sendiri sebagai lembaga yang membantu UMKM dalam akses BPUM gitu ya Bang ya. Nah, selama kita membantu mereka mendaftarkannya ke kementerian, ke dinas koperasi. Nah, sebetulnya kan ada hambatan yang kita alami, yaitu kita cuma bisa mendaftarkan saja. Kita nggak punya akses untuk akses selanjutnya, misalnya apakah mereka terdaftar atau tidak, gitu kan, kita nggak punya akses untuk itu. Kita sama sekali nggak punya akses, sehingga kemudian mereka itu akhirnya jadi menunggu menanti dan kita jadi tempat bertanya dan kita nggak bisa kasih jawaban apa-apa gitu. Itu sampai hari ini masih jadi masalah di kita. Akhirnya yang kita coba ya cuman bilang bahwa sabar ya Bu, ya paling bisa hanya begitu gitu. Sabar ya Bu, ini kan sabar ya Bu, kan dia mana tahu nanti nama ibu keluar. Nah, kita hanya bisa itu yang kita lakukan gitu. Kita nggak bisa lagi yang nggak ada langkah-langkah apa yang bisa kita bantu untuk mereka karena kita memang nggak punya akses. Itu kesulitan yang kita hadapi. Kemudian kalau mengenai temuan-temuan, gini Bang, temuan kita yang terakhir adalah untuk bank penyalur kalau di sini kan BRI ya. BRI itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda gitu. Ada beberapa BRI yang butuh butuh surat dari di sini ada surat selembar gitu yang kayak dia verifikasi data sih sebetulnya. Dia verifikasi data bahwa benar dia UMKM, terus dokumen yang dia masukkan lengkap gitu. Nah, jadi dia hanya fungsinya hanya itu fungsinya dia. Ada surat selembar yang diminta sama BRI. Tapi kembali lagi tidak semua cabang BRI memperlakukan hal yang sama. Hanya beberapa saja gitu, beberapa cabang bank penyalur yang memperlakukan kebijakan seperti itu.
Sehingga masyarakat jadi kesulitan. Ketika dia datang ke bank, kemudian bank minta ada salah satu syarat yang harus dilengkapi, jadi masyarakat harus ke sana lagi yang lumayan jauh. Ada yang namanya Panitia Penerimaan Berkas Peserta Penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini ada di Deli Serdang. Yang mengeluarkannya adalah P3UD, gitu. Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Secara administrasi memang tidak ada administrasi untuk pengurusan ini gitu. Tetapi ketika peserta yang datang mau ngurus surat itu, peserta harus bawa 3 materai. 3 lembar materai yang karena peserta datang nggak ada informasi apapun, cuma datang ke sana mau ngurus surat gitu, mau ngurus syaratnya Pak. Nah dia bilang, Bu siapkan 3 materai gitu. Kan kita harus beli materai. Di sana itu nggak ada yang jual materai. Terus kalau kita harus ke kantor pos, materai di kantor pos habis. Sehingga kita harus beli di tempat itu. Itu 1 materai harganya 10.000 Bang. Kemudian kita butuh 3, yang diserahkan ke kita ada 1 lembar dokumen yang kita tanda tangani, yang memang ada materainya. Jadi 3 materai, 1 dipakai untuk kita dan 2 lagi dikumpul untuk mereka. Itu Hapsari sendiri sudah melakukan, sudah uji coba itu, karena ketika kita dengar ada syarat itu, kita langsung oke, yuk kita coba yuk gitu. Kita coba bener nggak sih sebetulnya prosedurnya gimana gitu. Jadi prosedurnya nggak sulit, nggak cuma datang ke sana melapor bahwa kita mau ngurus ini, dapat bantuan ini, ditunjukkan ini form EBRI formnya gitu, kita sudah terdaftar, kita bawa dokumen syarat-syaratnya. Nah mereka kemudian kasih itu. Jadi syaratnya materai ada 3. Di materai 3, nanti 1 diserahkan ke kita, dan 2 materai itu mereka ambil. Adalah nanti kertas separoh gitu yang isinya nama siapa, niknya siapa, telah melakukan pemberkasan bantuan presiden produktif gitu. Nah, gitu. Tapi itu tidak semua bank penyalur melakukan ini gitu. Hanya beberapa saja. Terutama dia di yang unit ya gitu. 1. Yang kedua adalah kan sebetulnya untuk BPUM sendiri itu kan informasinya masih terbatas gitu. Kalau untuk masyarakat yang memang benar-benar usaha, misalnya usahanya kecil yang cuma jualan jamu, yang cuma misalnya jualan gorengan, dia kan nggak punya akses sama sekali sehingga benar-benar tidak punya akses gitu. Nah, ketika ada akses ini, itu mereka ya udah ketinggalan. Akhirnya kemudian kebetulan kita bisa membantu mereka, tapi lagi-lagi mereka nggak bisa dapat informasi apapun. Ya syukurnya kita punya kebijakan, ya udahlah kita bantu data-data yang ada sama kita, ya udahlah kita cek 1 persatu, kita bantu. Akhirnya oh ini namanya keluar, oh ini terdaftar. Akhirnya kita datangi lagi mereka, kita kasih tahu bahwa ibu namanya ibu terpilih. Lagi-lagi masalahnya adalah mereka bilang, aduh terus kami harus apa gitu. Kita bantulah mereka. Jadi saya hari ini, tadi pagi saya baru saja didatangi 1 orang perempuan yang usahanya jualan pakaian. Dia nggak tahu kalau dia, karena kan kita bantu, kemudian nama dia keluar gitu. Dia bilang, Ibu saya harus gimana? Gitu. Oke, akhirnya kita bantu. Itu perempuan UKM yang kebetulan punya link dengan kita. Gitu. Ada lagi temuan kita gini, Bang. Ada dia punya usaha, kemudian dia nggak dapat akses apa-apa soal informasi BPUM ini, tiba-tiba ada orang datang nawarin, Ibu punya uang nggak? Ibu mau uang nggak? Ya maulah namanya uang gitu. Ibu siapkan dokumen ini. Ibu siapkan dokumennya, nanti saya ambil. Tapi Bu, ya ada potongan, ada yang sampai 600.000, ada yang sampai 700.000, ada yang sampai 1 juta gitu. Dan buat mereka ini bukan masalah yang besar gitu, nggak soal. Kenapa? Mereka duduk manis, diam di rumah, nggak tahu ceritanya, nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dapat uang aja gitu. Buat mereka itu nggak masalah gitu. Tapi ya kita bisa bayangin ya, kalau dalam satu desa ada 10 orang UKM gitu, berapa luar biasa gitu loh. Mereka potongannya ada yang 1 juta, ada yang 600.000, 700.000, dan ini uang ya dia berikan dengan sukarela. Jadi kita kemarin ada salah satu staf Hapsari yang melakukan pemantauan, dia melakukan pemantauan terus dikasih tahu, dia cerita, saya nggak tahu Bu, ternyata uang itu BPUM gitu. Lawang saya cuma ditawari, saya mau aja.
Wah dipotong ya nggak apa-apa lah, lawang saya di rumah aja gitu, itu satu. Kenapa begitu? Karena memang sebetulnya yang mereka tidak tahu apapun tiba-tiba ditawari satu. Yang kedua ada juga gini Bang, untuk pencairan BPUM sendiri itu kan luar biasa antriannya di bank ya, di bank penyalur. Jadi itu sampai bisa makan waktu setengah hari, bisa makan waktu sehari gitu. Sehingga peluang-peluang ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bantu mereka. Jadi ada orang yang nguruskan ini pencairan ini ke bank. Adminnya ada yang minta 300.000 gitu. Dan buat masyarakat lagi-lagi ini nggak masalah. Daripada dia ngantri berjam-jam dari pagi sampai sore, capek itu nggak tahu kejelasan nasib gitu ya, akhirnya dia menyerahkan ke calo. Hapsari sendiri berkali-kali melakukan penghimbau bahwa janganlah Bu gitu, sayang uang 300.000 itu kan berguna untuk ibu gitu, tapi kan katanya daripada saya harus nunggu nggak tahu gitu, karena kita pernah melakukan uji coba pencairan di bank penyalur. Ada beberapa bank yang terutama bank unit yang dia nggak ngasih nomor antrian Bang. Jadi kita datang ke bank, daftar ke Satpam bahwa kita terdaftar sebagai penerima BPUM, kemudian kita diminta meninggalkan KTP dan nomor handphone. Setelah itu nanti akan dihubungi gitu. Jadi pada harinya kita datang dihubungi, dokumen kita diminta, kita nggak tahu kita ada di posisi nomor berapa gitu. Ya orang keluar masuk dipanggil tapi nama kita nggak dipanggil dan kita nggak tahu kapan nama kita dipanggili. Jadi benar-benar kita nggak punya akses apapun gitu loh. Ditunggu aja, nunggu aja udah dipanggil belum. Nomor berapa nggak tahu karena dokumen di mana sudah masuk sudah diambil Satpam gitu. Itu beberapa temuan yang kami dapat selama kami melakukan pemantauan. Itu sih Bang sementara ya. Sementara itu temuan yang kami dapat dari Hapsari Bang, dari Hapsari di Deli Serdang. Baik, makasih Kak Siti. Belum selesai langsung ke mute Kak tadi Kak. Baik, terima kasih Kak Siti. Salam hormat buat teman-teman di Hapsari. Baik, saya mau bergeser ke teman-teman SPAK. Mbak Maria atau Kak Warni dari NTB mungkin mau share sedikit gitu terkait soal pengalaman monitoring kemarin. Mbak Maria. Atau teman-teman dari NTB, Bang Jumaidi atau Bang Ramli? Halo, Mas Agus dan kawan-kawan. Silakan, Bang. Baik, saya sedikit mungkin ya untuk update terakhir situasi di NTB. Sebelum ke sana, satu hal yang ingin saya tanggapi tadi berkaitan dengan akses publik terhadap informasi penanganan COVID. Di awal pertengahan Mei tahun ini sebenarnya kami di NTB sempat melakukan survei bersama jaringan di sini untuk mengetahui sejauh mana tata kelola informasi penanganan COVID. Jadi temuan kami waktu itu memang informasi berkaitan dengan terutama yang jaring pengaman sosial ya, itu sangat terbatas, terutama untuk kelompok perempuan, rumah tangga miskin yang berpenghasilan di bawah 1,5 juta, dan mereka yang tinggal di pedesaan. Jadi akses informasi ini sangat terbatas. Termasuk berkaitan dengan informasi-informasi yang seharusnya disediakan menurut SE Komisi Informasi, yang utamanya itu berkaitan dengan informasi mekanisme pengaduan, yang ini sangat terbatas ya, yang temuan kami kemarin dari 200 responden yang kami temui, ini di bawah 10% ya, responden yang mengaku mereka mendapatkan informasi berkaitan dengan mekanisme pengaduan. Berikutnya berkaitan dengan kebijakan dan anggaran penanganan COVID. Jadi dua hal ini memang akses informasinya sangat terbatas di masyarakat. Nah, kemudian berkaitan dengan progres terakhir pengaduan yang masuk ke posko kami. Jadi kalau di NTB ini kami sudah bentuk posko sejak April lalu. Namanya kami kasih nama kemarin itu Pandu Warga, jadi Pusat Pengaduan Terpadu untuk Warga di NTB. Jadi terakhir pengaduan masuk ini berkaitan dengan BPNT di Kabupaten Lombok Timur.
Jadi yang praktek korupsinya ini mirip dengan apa yang terjadi di Kemensos. Jadi ada pengaturan-pengaturan berkaitan dengan suppliernya, kemudian ada upeti yang harus diserahkan ke salah satu pejabat daerah, dan ini kemudian diarahkan kemana-mana, dialirkan kemana-mana untuk mengamankan, misalnya ke beberapa media, kemudian juga ada teman-teman yang pegiat di daerah gitu, dan juga beberapa dinas yang terkait dengan pendistribusian BPNT. Dan pengaturan-pengaturan ini mulai terkuak itu sejak pandemi ini. Jadi karena memang dilihat potensinya begitu besar. Apalagi ada penambahan kuota untuk penerima BPNT. Jadi ada pengaturan oleh salah seorang kabid, ini mungkin nanti teman-teman di KPK ini bisa jadi salah satu atensinya, karena ini melibatkan salah seorang pejabat daerah dengan nominal yang kami pikir dari hitung-hitungan kami kemarin dengan teman-teman jaringan di Lombok Timur, itu setidaknya per bulan terkumpul upetinya ini sekitar 700-an juta per bulan. Dari 3 jenis komoditi ya yang didistribusikan ke KPM berupa daging, beras, dan kacang-kacangan. Jadi masing-masing komoditi ini diambil 1.500, jadi 1.500, hingga totalnya sekitar 4.500. Itu kemudian dikelola oleh, jadi ini kemarin dibentuk asosiasi oleh teman-teman supplier di sana untuk mengamankan jatah mereka, karena isunya saudara si pejabat ini itu juga mau koordinir beberapa supplier untuk mendapatkan jatah. Akhirnya supplier yang sudah lama ini bentuk asosiasi, mengumpulkan uang dari anggota untuk upeti. Ini sempat terribut, tapi kemudian tidak ada tindakan apa-apa dari APH karena di bawah ini juga tidak terlalu kencang dorongannya, terutama dari dari supplier yang awalnya melaporkan pejabat daerah ini ke Polda dengan laporan penipuan, karena mereka sudah serahkan upeti tapi jatahnya tetap diambil gitu. Nah, tapi kemudian karena pertimbangan hukum ya, mungkin karena takut ini akan kena mereka pelapor, akhirnya mereka berdamai. Tapi APH kemudian tidak bertindak untuk melakukan pendalaman berkaitan dengan dugaan korupsi. Jadi praktek yang terjadi di Kemensos ini sebenarnya terjadi juga di daerah, Mas Agus dan kawan-kawan, dan ke depan memang penting untuk didorong agar bantuan ini disalurkan secara tunai dengan tentu perbaikan dengan berbagai perbaikan ya, untuk memastikan penyalurannya bisa tepat sasaran, kemudian secara waktu bisa lebih efektif, dan akses informasinya ke publik juga lengkap gitu dan mudah didapatkan oleh publik. Saya pikir itu yang bisa saya update dulu, Mas Agus dan kawan-kawan, kaitan dengan informasi penyaluran bansos COVID di NTB. Siap, makasih Bang Ramli. Baik, teman-teman silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan. Tadi ada Pak Amiruddin, Pak Amir Mahmud. Ini informasi ya bahwa nama beliau ada di dalam DTKS. Kemudian ada Bang Fadli Arfah gitu ya, soal daerah saya penyaluran BPUM sering terkendala NIK dan namanya tidak sinkron. Saya pikir sama Bang temuannya dengan yang ada di lapor COVID gitu ya, dan teman-teman yang ada di Deli Serdang tadi Kak Siti juga sudah sampaikan. Kemudian Mbak Dian, Harian Kompas, ada pertanyaan untuk Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Ya, halo Mas.
Mbak Dewi ada pertanyaan dari Mbak Dian Kompas, Mbak. Iya. Melihat mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara cepat dan dengan penunjukan langsung, apakah KL yang diteliti oleh kawan-kawan ICW sudah menunjukkan sikap kehati-hatian? Satu, kemudian bagaimana potensi fraud atau moral hazard dalam situasi seperti ini? Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, bagaimana peran inspektorat kementerian lembaga termasuk BPKP dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa dalam situasi krisis? Apakah pengawasan dari mereka efektif untuk mencegah fraud dan moral hazard? Kira-kira itu, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan penunjukan langsung begitu ya. Sebenarnya ICW sudah mewanti-wanti begitu, memberikan warning gitu ya, karena hasil penelitian pemantauan ICW juga selain survei, kami sudah sampaikan kepada KL terkait dan kemarin itu sudah disampaikan ke Kemenkes, Kemensos dan BNPB. Tapi ya ketika hearing begitu ya dan kami menyampaikan wanti-wanti itu ya hanya diterima, tapi ternyata kita tahu ternyata tidak diindahkan begitu ya. Salah satunya buktinya sudah ada di Kemensos begitu. Nah, harapan kami semoga warning kami begitu kemarin didengarkan kali ini oleh Kemenkes dan BNPB, terlebih karena anggaran-anggaran penanganan COVID ini besar dikelola oleh lembaga-lembaga ini, dan memang kalau sudah terjadi di Kemensos, semoga itu bisa menjadi pembelajaran buat KL yang lain begitu ya, sehingga kali ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki pengadaan barang dan jasa. Tidak hanya karena saat ini di masa pandemi kemudian boleh melakukan pengadaan darurat begitu ya, tapi pengadaan-pengadaan lainnya yang juga tidak masuk dalam kondisi darurat juga tentu harus diperbaiki begitu. Nah, potensi fraudnya ini memang sebenarnya sudah kami informasikan juga, karena ini celah yang sangat lebar. Pertama pengadaan saja sudah celahnya lebar begitu ya untuk ada terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan begitu. Kemudian kedua terjadi di masa pandemi, di masa darurat yang pengawasan tidak hanya oleh publik tapi oleh sekaligus menjawab yang kedua ya, pengawasan tidak hanya oleh publik tapi oleh inspektorat misalnya atau BPKP ini juga jadinya minim, karena misalnya dengan alasan tidak bisa bertatap muka atau tidak bisa turun lapangan seperti biasanya seluasa mungkin begitu ya, seperti kemarin-kemarin begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya sudah kami infokan dari awal, jangan sampai karena ada celah yang sangat lebar itu kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang, meskipun misalnya pengambil kebijakan tidak bermaksud begitu ya untuk membuat celah, tapi orang-orang yang bahkan mungkin paham tentang pengadaan malah melihat, oh ini ada celah nih yang bisa dimanfaatkan, dan sepertinya akan minim perhatian, jadi akan baik-baik saja, akan lolos begitu. Nah, pengawasannya sebenarnya ini juga pernah kami komunikasikan begitu ya ke LKPP, apakah ada sistem audit, kemudian pengawasannya bagaimana, apakah dari LKPP juga ada sistem pengawasannya dan lain sebagainya, karena pengadaan ini dilakukan oleh sistemnya LKPP juga, dan LKPP terus berusaha untuk melakukan pengadaan tidak dengan penunjukan langsung misalnya, jadi meskipun di masa darurat tapi tetap diusahakan misalnya menggunakan e-purchasing atau tender atau lainnya gitu ya, jadi tidak ada yang konvensional atau bahkan penunjukan langsung begitu. Tapi lagi-lagi memang keterbatasan akses, kemudian ketidakpatuhan personel-personel KL ini yang sebenarnya di aturannya sudah ada tetapi tidak dilaksanakan sesuai aturan. Hal-hal seperti itu yang jadi membuat
pengawasan yang sebenarnya bisa maksimal tapi jadi minim begitu. Begitu, Mas? Ya, makasih Mbak Dewi. Halo Bu Heni. Halo Bu. Ya, halo. Ya, Mbak Heni, apa namanya tadi Mbak, apa namanya ada respon dari statement atau komen dari teman-teman di Hapsari, di Deli Serdang maupun di di NTB tadi terkait ada beberapa potensi praktek percaloan ya, ada praktek percaloan dan kutipannya juga buat kami sangat besar sekali, itu 300 sampai dengan berapa tadi, satu jutaan ya kurang lebih ya. Kemudian di NTB juga demikian. Kira-kira gimana Mbak? Ada komentar Mbak? Tidak dipungkiri memang kejadian-kejadian seperti itu memang bisa muncul di masyarakat dan memang nyatanya terjadi ya. Nah, ini kenapa sebenarnya peran masyarakat untuk ikut mengawasi juga sangat penting dan sangat krusial dalam jalannya penyelenggaraan penanganan dampak COVID-19. Nah, untuk sejauh ini sih kami menyarankan untuk membuat laporan dijaga. Untuk laporannya sendiri sebenarnya laporan ini akan diteruskan dan juga dimonitor oleh KPK langsung dan akan diteruskan dan juga dipantau oleh rekan-rekan dari koordinasi wilayah ke pemerintah daerah dan juga ke kementerian terkait. Memang potensi-potensi korupsi seperti itu, korupsi bisa dibilang itu petty corruption, itu sangat tinggi, terutama di jalannya COVID-19, di penanganan COVID-19 ini, seperti yang tadi sebelumnya dibilang. Oleh karena itu, kami sebenarnya lebih mendorong ke masyarakat untuk ikut mengawasi, karena sebenarnya kalau bisa dibilang sih korupsi sebenarnya nggak cuma karena sistem yang longgar, tapi juga kembali lagi ke integritas individu dari aparat tersebut. Nah, ada beberapa poin yang memang integritas individu tersebut yang memang susah diukur. Oleh karena itu, kami mendorong untuk masyarakat, terutama masyarakat yang ikut terjun dan juga ikut terlibat dalam bansos di daerah masing-masing untuk juga mengawasi dan juga apabila menemukan keluhan seperti tadi yang telah dijelaskan oleh dari Hapsari juga, untuk bisa langsung membuat keluhan. Nanti mungkin bisa langsung kontakkan ke saya aja Mbak Siti ya, untuk bisa ditindaklanjuti dengan langsung, seperti itu sih. Oke, iya Mbak, siap. Kembali lagi ke Mas Agus. Ya, baik. Makasih Mbak Heni. Ada teman-teman yang ingin merespon? Silakan teman-teman jika ingin merespon atau bertanya. Untuk materi saya sudah kirimkan ke Mas Yeniko, nanti kemungkinan akan diupload ke Google Drive gitu teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang kebetulan belum mengisi daftar hadir, kami mohon untuk mengisi daftar hadir dan materi presentasi dari masing-masing narasumber juga nanti bisa kami kirimkan via email. Baik, jika tidak ada tanggapan atau pertanyaan, saya minta masing-masing narasumber dari Mbak Manda, Mbak Heni, dan Mbak Dewi untuk menyampaikan pernyataan penutup gitu ya. Bisa dimulai dari Mbak Amanda. Silakan Mbak Amanda. Ya, Mas Agus. Mungkin penutup dari saya adalah laporan yang kami dapatkan banyak dan nggak cuma dari kanal pengaduan lapor COVID gitu ya. Dari teman-teman dari Serdang pun juga mengalami hal yang sama. Dari teman-teman jaga KPK juga mengalami hal yang sama. Mungkin dari saya, mungkin dari lapor COVID juga kami ingin penindaklanjuti laporan ini secara lebih cepat oleh pihak yang terkait sehingga semua laporan itu dibalas dan pelapor pun juga menjadi tenang gitu ketika mereka mendapatkan respon dan mereka merasa dihargai ketika laporan tersebut sudah direspon oleh pihak yang terkait. Itu sih dari saya, Mas Tile. Sorry. Makasih Mbak Amanda. Mbak Dewi silakan Mbak.
Ya, mungkin kalau boleh saya menyampaikan agak panjang sedikit, Mas, karena pertama kita melihat bansos begitu ya, sebelum pandemi bansos seperti PKH dan lain sebagainya begitu kan sudah disalurkan oleh Kemensos, oleh Dinsos dan Pemda-Pemda begitu. Nah, itu tidak dipungkiri banyak penyelewengan juga yang terjadi. Pertama, kedua, ketika pandemi semakin banyak begitu. Nah, di tahun depan ini kan tidak lagi dengan bansos, tapi dengan uang tunai memang langsung ke rekening masing-masing begitu ya yang direncanakan oleh Pak Jokowi. Tapi bisa kita lihat lagi sebenarnya celah korupsinya jadi berpindah nih. Jadi kemarin kalau pengadaan sembako kemudian layernya banyak begitu ya. Memang kalau ketika berpindah menjadi uang tunai tahun depan tetap akan ada celah korupsinya, tetapi mungkin tidak akan berlapis panjang seperti sekarang dari perencanaan sampai distribusi sampai diterimanya bansos sembako begitu. Tapi nah hal-hal ini yang harus diwaspadai juga dan bisa kita diskusikan juga berikutnya begitu ya, bagaimana caranya untuk menutup dan mencegah terjadinya celah korupsi untuk penyaluran bansos uang tunai begitu. Karena kalau kita lihat dari sertifikasi PNS misalnya, ini kan juga banyak kejadian-kejadian yang misalnya di double gitu atau di triple, bahkan harusnya terimanya bulan ini tetapi diterimanya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi jadi double, tapi ketika terimanya ganda malah ada pemotongan-pemotongan. Misalnya penerima manfaat ini tidak mengerti cara mengambil uang, kemudian diwakilkan oleh RT atau lain sebagainya, tetapi ada lagi pungli yang diambil dan lain sebagainya. Sebenarnya juga banyak juga nih kejadian-kejadian kayak gitu, dan itu juga kemungkinan bisa terjadi untuk di penyaluran bansos tahun depan. Jadi ya lagi-lagi tidak hanya pemerintah begitu yang kami harapkan juga untuk berbenah terkait data, terkait informasi, tapi juga partisipasi publik begitu ya. Kalau memang selama ini kita menerima laporan, menerima aduan-aduan, semoga tidak hanya karena adanya OTT kemarin, kemudian kalau Mbak Amanda bilang naik begitu ya jumlah laporan atau aduannya, tetapi semoga bisa lebih meningkat dan lebih berpartisipasi begitu ya publik, karena kalau publik tidak berbicara, bagaimana kita tahu ada penyelewengan, ada pengurangan misalnya, atau ada pemotongan atau pungli atau lain sebagainya begitu. Itu aja Mas. Oh iya, sebelumnya saya juga mohon maaf tidak menampilkan gambar karena untuk menjaga stabilitas tidak hanya perekonomian tapi stabilitas koneksi juga. Sekian begitu Mas Tile, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Mbak Heni? Baik, mungkin singkat saja kalau dari saya. Intinya sih sebenarnya KPK mendorong pelibatan dan peningkatan serta masyarakat untuk saling mengawasi jalannya penanganan dampak COVID. Selain itu, KPK juga mendorong kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah untuk menjamin keterbukaan akses data, terutama, kemudian juga segera melakukan perbaikan data di DTKS karena data tersebut krusial. Selain itu juga untuk lebih responsif dalam menangani keluhan dan juga pengaduan yang masuk terkait terkait bansos utamanya. Mungkin singkat saja seperti itu, Mas Agus. Baik, terima kasih Mbak Heni, Mbak Dewi, dan Mbak Amanda. Baik, teman-teman, terima kasih. Kita sudah di penghujung acara, tinggal 2 menit lagi. Saya juga tidak akan menyimpulkan diskusi siang kali ini. Tapi pesan yang menarik buat saya di sini adalah statement dari Mbak Dewi dan Mbak Heni tadi, bahwa publik diminta untuk responsif terhadap keluhan-keluhan gitu ya. Berbagai macam kanal aduan sudah disediakan, jaga juga sudah bisa diakses publik, kemudian lapor COVID juga demikian, juga sudah bisa diakses publik, dan kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini kami mudah-mudahan
awal tahun depan Januari gitu ya, kita sudah bisa otomatis tersinkronisasi atau datanya terintegrasi dengan teman-teman jaga. Jadi mungkin Mbak Heni juga sudah diupdate oleh Mbak Soraya dan kawan-kawan gitu ya. Kita saat ini sedang persiapan untuk integrasi, meskipun ada beberapa aduan, kami sudah membuat 2 recap aduan gitu ya, yang sudah kita distribusikan kemarin ke teman-teman jaga, memang spesifik di 2 sektor. Pertama adalah soal Banpres BPUM, kemudian keduanya aduan yang terkait soal di Kemensos gitu ya, dan memang kami sudah dapat update juga dari teman-teman jaga bahwa yang di BPUM itu sudah diteruskan ke Kemenkop UKM gitu ya. Meskipun kita semua tahu bahwa statement dari bahkan sudah dirilis oleh Kemenkop UKM bahwa untuk 2020 ini distribusinya sudah selesai, sudah 12 juta pelaku UMKM sudah distribusikan dan akan diperpanjang gitu ya dengan catatan akan dievaluasi gitu, dan saya sempat mendapatkan informasi di beberapa media ada sekitar 28 juta pelaku UMKM yang sudah masuk ke Kemenkop UKM gitu ya, dan akan dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama tahun 2021. Baik, terima kasih teman-teman atas ketersediaan waktunya, cukup produktif diskusi kita hari ini, dan sudah banyak juga informasi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber gitu ya. Saya mohon maaf selaku moderator mungkin ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tile.